Oke, selamat sore dari Thailand. Terima kasih teman-teman masih terus mengawal kasus Brigadir Joshua. Hari ini kita akan ngobrol sama Dr. Hastri yang merupakan ahli forensik juga di Indonesia. Kita memang dikejutkan dengan hasil otopsi kedua. Bagi aku pribadi pun gak menyangka ternyata semua luka yang ada di tubuh Brigadir Joshua itu dikategorikan sebagai luka akibat kekerasan senjata. Tetapi pada saat kita berekspektasi bahwa dari tim otopsi akan memaparkan, itu ternyata kan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kok ternyata itu adalah semuanya langsung general gitu. Padahal kita membutuhkan beberapa data-data yang detail ya. Oke, sekarang kita akan coba tunggu Dr. Hastri buat bergabung. Kita tunggu invitationnya. Bu Hastri kalau sudah gabung silakan komen ya. Kita langsung aja Bu ya. Jadi, terima kasih sudah hadir. Bu, kita memang ya, bahwa perdebatan kayaknya luar biasa Bu ya. Kalau orang sudah punya opsi masing-masing pasti sudah sangat kuat. Terutama bagi aku pribadi Bu, bahwa aku melihat bahwa uh, cenderung setuju dengan keterangan tim kuasa hukum Brigadir Joshua yang menyatakan bahwa nggak mungkin kalau semua luka-luka, misalnya wajah, kaki, dan ada detail-detail lainnya, itu semua karena kekerasan senjata. Maksudnya kekerasan senjata itu Ibu, apakah kekerasan senjata karena peluru atau digebukin pakai senjata? Itu terminologi yang masih saya bingung. Kalau Ibu tangkapnya seperti apa Bu? Ya, senjata ya karena peluru. Kalau memang karena senjata buat gebukinnya Mas Anjas, pasti dokter Ade ya akan bilang ada kekerasan trauma tumpul. Di sana dia bilangnya dan kekerasan dari senjata kan. Jadi Betul. dari luka tembak itu. Tapi sebelum kita bahas keterangan dari dokter otopsi kedua, boleh nggak Ibu memberikan reaksi dari foto-foto yang sudah tersebar sebulanan yang lalu yang diupload oleh keluarga dari Brigadir Joshua? Ini adalah bagian pertama. Coba saya tunjukkan biar Ibu lihat detail. Ini kan difoto setelah dia meninggal hari ketiga ya. Kan Jumat malam diotopsi, Sabtu dikirim ya. Terus kuat hari Minggu ya. Hari Betul. Minggu ya. Berarti sudah Tapi, sudah ada lebih dari 24 jam. yang Ibu bisa komentari dari foto ini misalnya adalah kalau kita bahas biru-biru di mata. Kalau biru-biru di mata, ini jelas ada titik yang menghitam ini. Ini kan ada yang titik menghitam ini kan ada bekas garis, ada luka yang dijahit ya. Ini kan ada jahitan Di jahitan, bekas ya. jahitan. Berarti ini ada luka terbuka tadinya dan ini kita bisa lihat kehitaman ini bisa karena residu atau sisa anak peluru yang rekolset atau berpendar ke mengenai mata. Dan memang di sana jelas kalau dia bisa jadi seperti keterangan dokter Ade ya, ada 2 organ vital yang mengenai di tubuh korban dari dada dan kepala. Kalau Tapi dia kalau saya potong dulu Bu ya, dokter Adi kan memang bilang ada 5 semuanya karena luka tembakan. Nah kalau dari mata ini kurang lebih luka tembakan dari mana Bu? Gesekan ke arah mana? ini tidak luka tembak masuk. Kalau tembak luka masuk misalnya jauh, dia akan membentuk sebuah bentuk luka yang seperti elips, tepinya tipis, dan juga ada jelaga di sekitarnya. Kalau dia dekat atau sangat dekat, pasti ada kerusakan di sekitar luka tersebut. Ya, Oke. ada traumanya, ada lecetnya. Bila dia sangat dekat atau nempel, pasti ini akan hancur dan membentuk seperti bintang, stelatis seperti Berarti itu. ini cukup Berarti jauh. Ya, berarti pasti kalau luka tembak masuk ke sini, berarti dia akan tembus ke belakang sini. Ya, di sini yang lebih bisa menghancurkan tulang tengkorak bagian belakang. Kalau seperti ini, saya tidak ikut otopsi pertama. Dan saya melihat sepertinya dia bisa terjatuh karena tembakan dari depan atau dari bagian tubuh lain yang membuat dia jatuh dan dia mengenai luka tembak lagi. Bisa jadi dia tertembak juga di kepalanya sehingga jatuh dekat dan dia membentur suatu benda di bawah dan pelurunya
menembus mengenai mengenai apa bisa tanah, ubin atau benda keras lainnya yang pecah terus masuk ke mata. Kalau saya lihat dari luka-luka yang ditunjukkan dari pengacara itu kan ada luka dari belakang ya, luka tembak masuk. Terus mungkin dia tembus yang ini kan dari apa rahang bawah yang bergeser seperti itu. Nah, kalau yang di bawah, Bu, kita beralih ke bibir bawah, ini juga jahitan ya? Ya, itu juga pernah. Itu pasti anak peluru yang berpendar mengenai benda keras di bawah sehingga mengenai apa rahang ini atau ada dan masuk ke dalam mata. Jelas Mas Anjas kalau memang dia teman-teman harus tahu kalau dia memang karena kekerasan, saya pernah baca dipukulin pakai gagang senjata atau benda keras lainnya itu pasti sekitar sini juga akan sobek atau luka dan ada bengkak di daerah sini ya kan ya ini kan hanya sekitar sini saja sini dan ini bergeser ya kan ininya ini kan bersih luka-luka di sininya juga bersih berarti tidak ada kekerasan tumpul atau pukulan atau hantaman di daerah sini jadi Kalau ini hidung, Bu? hidung juga saya lihat itu memang itu karena peluru yang mengenai korban jatuh terus berpendar pelurunya balik gitu loh Mas Anja. Rekolsetnya itu balik ke wajah seperti itu. Oke, Karena oke. ya Sekarang kita fokus adalah keterangan-keterangan di industri. Nanti kita coba bahas lebih detail ya, Bu ya. Kita beralih ke bagian tangan ini. Kalau keterangan dari kuasa hukum Brigadir Joshua bilangnya adalah jari-jari yang patah-patah. Ada yang patah itu ada yang luka terbuka. Kayaknya luka terbuka semua mungkin. Karena saya juga tidak melihat secara detail hanya keterangannya. Ini salah satunya, Bu, yang saya dapatkan fotonya. Komentar ya Ibu? kalau luka terbuka dia patah dia tidak akan membentuk tepi garis lurus seperti ini ya kan dia akan lepas ini kan bekas dijahit berarti hanya mengenai kulit kulit seperti itu kuku dan dijahit dirapikan lagi kalau putus berarti kan tidak ada kukunya dong patah dong saya pikir ini mungkin kena juga rekolset senjata anak peluru yang ditembakkan ke tubuh korban sehingga bisa mengenai bagian tubuh tadi yang lain mungkin dia pas jatuh juga kena di apa pecahan anak peluru itu seperti itu ya Oke. memang ya penjelasan-penjelasan ini nanti pasti akan ditanyakan di pengadilan kepada dokter pertama dan kedua saya yakin pasti ditanyakan. Nah, kemudian Ibu tentang kaki dari Brigadir Joshua yang dikatakan tidak bisa lurus lagi, harus diikat biar dia bisa lurus. Itu kenapa, Bu? Oh itu proses waktu kematian atau tanatologi. Setelah terjadi lebam pasti kaku mayat. Kaku mayat terbentuk setelah 6 jam ya. Sebelum terjadi pembusukan. Lah kalau kaku mayat, mata akan membuka, rahang akan membuka. Seperti itu tangan terangkat buka, kaki terangkat menekuk. Makanya selalu diikat. Kaki dirapatkan, tangan dirapatkan. Bahkan ini kadang diikat juga seperti itu. Dan lubang-lubang ditutup karena akan terjadi nanti proses pembusukan cairan dalam tubuh keluar. Nah, kan kasihan apalagi ini korban di embalming atau di formalin Mas Anjas. Jadi cairan tubuh itu diganti sama cairan formalin biar sampai di keluarga di kediamannya itu tetap bagus. Keluarga lihat juga tetap tidak membuat tambah sedih gitu kan karena korban diperlakukan dengan baik dan sewajarnya seperti itu. Itu Istilahnya, Bu, tadi proses. istilahnya Kenapa? pada saat setelah kematian kaki memang agak membuka. Istilahnya dalam bahasa kedokteran apa Ibu tadi katakan? Kaku Kaku. mayat Oh, kaku atau mayat ya. ya ligor Oke. mortis, mortis, ligor mortis seperti itu. Itu namanya kaku mayat. Itu proses. Nah, Jadi pertama meninggal mayat, terus kaku mayat, terus pembusukan, decomposition seperti itu. paham. Yang ini Bu, tengah ini apa Bu? Bekas luka lebar ini Bu? Kalau otopsi memang ada bekas seperti itu karena kita iris atau incisi bahasa kedokteran dari sini sampai bawah seperti itu. Itu karena incisi iya karena tidak ada perlukaan di sini hanya di dada. Kalau biasanya korban-korban pernah cerita juga Mas Anjas gantung, jerat, cekik
itu kadang kita dari sini seperti itu karena untuk lihat bekas hambatan atau jeratan di sini yang bisa menyebabkan dia meninggal seperti itu. Paham. Betul nggak dia meninggal karena ada tindakan atau perlakuan di sini atau dia memang sudah meninggal baru seolah-olah digantungkan seperti gantung diri gitu. Makanya kita kadang ya di sini ya. Paham. Jadi tujuannya adalah menjauhi dari luka yang diderita si korban ya, biarin tidak mengaburkan ya intinya. Nah, kemudian dari kuasa hukum Brigadir J itu mengatakan ada beberapa bagian tubuh yang hilang pada saat mereka mengirimkan tim medis untuk mencatat komunikasi tim otopsi di Jambi. Katanya empedunya, terus juga kandung kemihnya. Tapi Dokter Ade sudah mengatakan tidak ada anggota tubuh Brigadir Joshua yang hilang, semua sudah dikembalikan ke tempatnya. Tetapi saya menangkap, Bu, kayaknya yang otak itu memang sepertinya ada pengakuan secara tersirat bahwa itu tidak diletakkan kembali ke kepalanya Brigadir Joshua dengan alasan yaitu tadi biar nggak tercecer kemana-mana. Ibu Iya, komentar apa? saya yakin tidak ada organ yang hilang. Saya yakin itu seluruh dokter forensik di Indonesia bahkan di dunia akan memperlakukan jenazah seperti semula, akan dikembalikan di tubuhnya. Memang tidak keharusan harus sesuai sama hidup ya, karena kan sudah kita ambil semua, kita formalin semua. Nah, memang otak ada di bagian tubuh itu saya pikir tidak masalah ya, karena memang diformalin kalau ditaruh di sini di kepala, terus keluarga lihat merembes, nanti kan bisa juga mengganggu keluarga yang layat atau takziah. Kita berpikirnya waktu itu karena proses embalming seperti kita taruh aja biasa. Dan saya juga sering menerima tuh jenazah-jenazah dari negara tetangga, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina juga. Dia karena proses embalming tengkorak isinya otak itu ada di bagian tubuh. Itu di dunia kedokteran forensik itu tidak masalah, Mas Anjas. Yang penting kembali ke tubuh manusianya. Nah, kita beralih ke foto berikutnya. Ini adalah di dagu, Ibu ya. Masih kelanjutan. Ini Dagu bagi tadi ya, bekas bekas incisi juga kan, otopsi kan dibuka sini. Terus mungkin kalau susah karena ada tadi ada perlukaan kena senjata, kena peluru, dikeluarkan Mas Anjas lidah. Kadang kalau susah kita agak ke kiri, ke kanan biar terbuka. Jadi lidah ditarik. Di lidah sampai kerongkongan semua ditarik. Gitu. Nah, Dikeluar. Dan ada juga juga kan ya, mengenai rahang dari kuasa hukum Brigadir J mengatakan bahwa rahangnya itu retak atau bengkak atau bergeser. itu proses, saya pikir sih karena pembusukan ya, jadi kesannya bengkak karena dia kan juga kena formalin juga kan Mas Anjas. Jadi pembusukannya jalan dan tadi saya pikir dia karena luka tembak yang di sini agak dekat sehingga menghantam rahang, tulang rahang yang di sini terbentur ke lantai seperti itu, benda keras, dan bisa membuat ininya agak geser gitu. Tapi kalau saya lihat saya juga tahu waktu teman-teman forensik yang pertama ya, kita ada grup ya untuk saling konsultasi gitu, saling ya tindakan ini seperti ini ya, kita tahu juga masyarakat menyalahkan kita dan keluarga korban juga, tapi saya yakin teman-teman yang mengerjakan pertama itu sesuai SOP. Dan luka-luka itu kita kan memasukkan embalming, alat itu kan juga melukai di belakang telinga, kaki, paha seperti itu untuk formalin masuk ke tubuh jenazah. Nah, ada Apakah juga ini kan embalming, Bu? yang Apakah mana? ini termasuk embalming? Yang ini, Bu. Foto ini adalah kayaknya antara kaki atau tangan ya. Kayaknya tangan ya, Bu ya. Ada lubang di sini. Atau Oh, senjata, tembak. itu luka tembak sebenarnya. Luka Oh, tembak. tembak. Iya, kalau anak menghitam gitu kan, ada luka tembak 5 ya, yang bersarang kan 1 ya, itu kan berarti
katanya memang diambil anak pelurunya karena penting banget tuh anak peluru diambil. Ada bukti kan untuk mencocokkan nanti di TKP itu senjata yang digunakan tuh memang benar nggak dengan anak peluru itu. Untung masih ada, kita masih masih bilang untung ada anak peluru itu, jadi tidak bisa istilahnya dikondisikan dengan senjata yang bukan digunakan waktu kejadian. Jadi Nah, bisa hmm, serahkan anak peluru nah, itu. Dan itu kan kita lukai Mas Anjas, kita ambil. betul, Nah, paham. seperti itu. Dokter Ade bilang juga bahwa yang apa itu peluru yang tertinggal itu di tulang belakang. Tulang belakang itu Ya, maksudnya di punggung atau di mana Bu ya? punggung belakang agak ke bawah. Itu kan harus Da- diambil berarti kan. Dari itu berarti yang tidak keluar ya, termasuk di situ Ya, Bu ya. Ibu tahukah itu luka tembak masuknya dari mana Bu? Bagian tubuh yang mana Bu? dari depan. Dari depan. Oke. Saya Kemudian ya, silakan Bu. iya dari depan saya pikir. Oke. Nah, tapi bagian ini adalah salah satu yang dikritisi sama kuasa hukum Brigadir Joshua, mempertanyakan luka-luka. Boleh dikasih gambaran nggak, Bu? Ibu, kalau luka-luka setelah luka yang bisa kayak tadi lebam mayat ataupun juga kaku karena kematian, proses pembusukan, takutnya kan walaupun kita kritisi juga ada beberapa hal yang harus kita perlu knowledge ya Bu ya. Kayak tadi Ibu mengatakan tentang kaku mayat. Ibu bilang bahwa kalau kaki itu sudah tidak bisa lagi diluruskan, bahkan diikat itu adalah proses kaku. Begitupun juga dengan rahang adalah proses kaku. Tetapi kalau saya tangkap ini Ibu, mereka ini kan mendapatkan jenazah itu di hari Sabtu, Ibu. Sabtu malam ya, atau Sabtu siang sore lah. Karena setelah hari Jumat kejadian, sudah dapat kabar, kemudian proses otopsinya cukup cepat, hanya sekitar 2 jam, kemudian langsung jenazah dibawa ke Jambi. Iya. Hanya, memang lebih dari 24 jam sih Bu ya, tetapi apakah itu sudah terjadi pembusukan secepat itu Bu? Tentang Kan hal-hal tadi. tadi kan saya bilang proses pembusukan cepat karena ada perdarahan banyak, ya kan ada 5 luka tembak dan diganti sama cairan formalin Mas Anjas. Mhm. Jadi bekas-bekas itu yang karena luka tembak itu yang seperti kekerasan benda tumpul ya. Jadi menetap karena ada formalin di dalam pembuluh darahnya itu. Mhm. Ganti. Oh, Jadi kesannya seperti itu gitu, tidak bisa diapa-apain gitu loh, apa adanya gitu. nah, kemudian Bu, kita juga mengkritisi mengenai bagaimana cara Dokter Ade beserta tim ya pastinya. Kita berharap pada saat beliau menyampaikan hasil pemaparan otopsi kedua yang kita tunggu nanti-nanti, tetapi kok cuma disampaikan kayak doorstop gitu. Tidak ada tanya jawab yang lebih proper. Memang nggak boleh ya dokter otopsi itu menyampaikan ke masyarakat harus ada izin dari penyidik. Iya, kan yang minta otopsi penyidik. Suratnya, visum et repertumnya juga ke penyidikan. Jadi ya hasil semua ke penyidik. Itu seperti itu. Kecuali dulu waktu pernah ada kasus yang minta keluarga ya dokter forensiknya menyerahkan ke keluarga, tapi tidak bisa menjadikan itu alat bukti untuk ke pengadilan karena hanya surat keterangan medis saja yang dipakai, visum yang lain, tapi sebenarnya sama sih gitu. Pernah saya mengalami itu. Jadi waktu dokter Adi sih ya nggak ada masalah, beliau mengikuti prosedur menurut undang-undang yang berlaku. Jadi memang kita kan bicaranya ya memastikan aja memang ada luka tembak seperti itu. Kemudian tidak disebutkan juga penyebab kematiannya ataupun juga waktu kematiannya. Hal yang cukup janggal Bu bagi saya. Biasanya kan pengumuman pertama itu adalah mengenai penyebab kematian dan juga waktu kematian. Memang Dokter Ade bilang ada 2 luka yang fatal, yaitu adalah di dada dan di kepala. Tetapi apakah itu sudah dikategorikan penyebab kematiannya Bu? Iya, bisa. Penyebab kematian jelas di situ. Berarti kan Hmm. memang meninggal karena luka tembak. Bisa di kepala dan bisa di dada yang sangat fatal. Itu Hmm. aja. Itu sebab kematian. Kalau waktu kematian? Susah kan, udah beberapa hari kan, otopsinya udah lebih dari 2 minggu ya kayaknya seperti itu. Ya sudah nggak bisa. Kita paling pakai yang dari visum pertama waktu kematian masih baru. Itu Oke. nanti di
waktu dulu Ibu menangani otopsi kedua di kasus Subang, Ibu bisa mengkoreksi Bu waktu kematian lebih lama lagi, sekitar 1 bulan ya Bu ya jaraknya. Karena saya mengotopsi juga nih dari otopsi pertama, ya kan? Dari lebah mayat, kaku mayat sampai pembusukan. Setelah itu saya periksa lagi, ternyata jenazah masih bagus nih, masih jelas. Berarti saya bisa memastikan waktu kematian dari jam J-nya itu. Itu kan untuk membuat terang. Kira-kira yang di sekitar TKP itu saksi siapa saja sih untuk jelas mereka ada di TKP atau tidak sesuai jam J kematiannya itu. Nah, dok, Bantu dengan hasil otopsi pertama dari foto-foto dan videonya yang pertama. oke. Dokter Adi juga mengatakan bahwa luka-luka di tubuh Brigadir J itu masih cukup bagus, jadi masih bisa dianalisa lebih dalam. Itu yang dikatakan juga. Tetapi memang tidak bisa dianalisa mengenai kayak arah masuk Ya, tembakan, kayak nah, itu mana Ibu karena kan komen? karena udah dijahit lukanya itu, udah berubah bentuk. Kalau masih bagus, masih ada bentuknya lebih tebal dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan bisa kita lihat kira-kira penembaknya dari arah mana, jaraknya seberapa, karena kita bisa lihat diameter atau ukur. Karena dokter Ade juga kalau bilang malah saya pribadi bilang bisa ngarang dia karena kan udah dijahit Mas Anjas, lukanya tuh udah tidak ori gitu, udah asli kan, udah di ini kan diperbaiki itu. Nah, sekarang kita beralih Bu ke bagian belakang ya. Ini belakang kepalanya Brigadir Joshua yang otaknya dipindahkan ke dada. Kenapa Bu harus dipindahkan ke dada? Atau kenapa otaknya juga harus diambil penjelasannya Bu? Loh, kalau otak seluruh otopsi, otak memang harus dibuka, diperiksa. Apalagi ada luka tembak di kepala. Kita mau lihat saluran lukanya tuh loh, nembus mana. Betul nggak sesuai teori atau hasil analisa saya, luka tembak di sini mengenai rahang, terus jatuh, kena ubin kan, terus rekolset dia, sehingga pecahan pelurunya masuk ke mata, sehingga membuat matanya memar, ke hidung, seperti itu. Nah, itu kan harus dilihat, Mas Anjas, harus dijelaskan juga di situ. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau Ibu melihat dari perdebatan sekarang, apa yang mau disampaikan ke masyarakat, ke netizen, termasuk saya juga? Karena kita masih unpredictable. Karena logikanya gini loh Ibu, terlepas dari hasil otopsi, kita menghargai karena ekspertis Ibu adalah otopsi, tetapi backgroundnya Ibu, sejarahnya dari awal. Ada 83 anggota Polri, Ya. oknum, yang sekarang sedang diperiksa, dan ada yang kena pidana juga. Dan mereka tuh adalah deket-deket di minggu pertama, kedua, yang kasusnya masih buram banget, minggu pertama, kedua itu, dan itu deket juga sama otopsi. Makanya kita ada rasa, kalau yang lain-lain aja ada yang aneh-aneh, kayaknya otopsi juga tidak menutup kemungkinan gitu. Karena di waktu minggu pertama, kedua itu kan yang lagi banyak oknum-oknum bermain dengan alasannya masing-masing lah. Karena kode etik ataupun juga pidana. Dari dulu, dari saya pertama dari dokter forensik sampai sekarang, saya yakin juga teman-teman yang lain hanya tubuh jenazah yang kita tidak bisa ngarang-ngarang gitu Mas Anjas, atau ikut kata pimpinan, atau ikut kata keluarga, atau ikut kata pengacara. Ya kita apa adanya, itu aja. Dan memang otopsi memang itu bagus dikerjakan segera karena berburu waktu kematian. Kan udah jelas. Jadi kita intinya memang meninggalnya karena luka tembak. Dan masyarakat juga pinter kan, bisa dianalisa lah dari CCTV itu. Ada waktu nggak? Saya juga memperhatikan dari media ya CCTV. Apakah mungkin ada waktu nggak dia disiksa dulu, diapain kan? Tidak ada waktu kan, hanya berapa menit toh Mas Anjas. Ya jelas jam J-nya kan dari korban Joshua nunggu di luar sampai di rumah pribadi, terus ke rumah dinas nunggu di luar sampai dipanggil, itu kan ada waktunya, ada jamnya. Jadi ya nggak apa-apa sih masyarakat kritis, teman-teman kritis, karena untuk kasusnya semakin jelas ya, dan pelaku sudah ada, dan ternyata ya beberapa pelaku, dan di tubuh kita di kepolisian, saya juga polisi itu ya sangat menghargai sih itu. Tapi ya sedih juga sih kalau kok bisa kita kesannya kan
apa tidak semua polisi seperti itu, Mas Anjas. Maksudnya kita tetap ada lah yang tetap on the track, tetap membela kebaikan dan kemanusiaan. Oke, kemudian Ibu, ini adalah salah satu foto yang juga di kaki. Tadi kan tangan ya Bu ya, sekarang yang kaki. Ini bekas tembakan atau karena embalming Bu, kalau menurut Ibu? Itu luka setelah dia meninggal. Kenapa? Berarti setelah embalming. Karena tidak ada kulit sekitarnya yang memar atau berbeda warna, dan juga tidak ada perdarahan yang keluar. Itu jadi dia meninggal karena dia lukanya didapat setelah meninggal, dan itu luka karena embalming. Memang proses memasukkan formalin. Tuh. Biasanya proses memasukkan formalin kayak tubuh di Brigadir Joshua di berapa titik Ibu? Adakah di bagian atas ataukah cuma di kaki aja Bu? Tergantung berat tubuh, besarnya tubuh. Cukup. Biasanya untuk kepala dari leher, untuk bagian dalam sini dari paha, untuk kaki semua dari kaki bawah, seperti itu. Kalau untuk ngikutin, karena kan waktu itu ditunggu ya untuk segera dikirim keluar pulau, kita kan taunya seperti itu. Jadi ya prosesnya Saya bentar Bu ya. ya. Ada yang bilang nih, Ibu beneran tuh karena embalming katanya. Bagaimana Ibu cara meyakinkan beneran embalming bukan? Aduh, kok jadwal saya ngajar nih muncul bentar. Oke. Ya, yang pasti luka ini didapat setelah meninggal dunia, dan Oke. proses embalming biasanya dilakukan di daerah situ. Dan Bedanya kalau ya luka setelah meninggal dan sebelum meninggal tadi secara saja pikiran lukanya kan warnanya sama, tidak ada perubahan warna ya kan kalau dia dilukai, terus tidak ada perdarahan yang keluar biasa ya kan, bentuknya juga rapi, tidak tidak oke. tidak asal terluka seperti itu. Dan ya itu kebiasaan kita. Mohon maaf Banyak. teman-teman kalau banyak yang nggak berkenan, tapi saya bercerita sejujurnya, dan memang saya selalu bilang tanggung jawab saya sebagai dokter forensik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga teman-teman yang lain, dokter forensik lain di seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Hastri. Walaupun kita ada pro dan kontra, tapi thank you untuk knowledge-nya. Sampai ketemu lagi Bu. Terima kasih teman-teman. Bye.